وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang saya muliakan para guru-guru kita, orang tua kita, serta yang saya hormati rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah, syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa hadir untuk sama-sama tholabul ilmi, ya, akan melanjutkan kitab Al-Arba'un Al-Qadiriyah. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudahan kita semuanya dan keluarga kita, anak cucu kita diakui sebagai umatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang saya hormati, kita akan melanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un Al-Qadiriyah pada halaman ke-23, ya. 23, hadis ke nomor 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadi wa salasun. Utawi kiku hadis kang nomor 1 wa salasuna lan 30. Berarti hadis ke-31. Ma yuqalu indal huzni. Ma iku barang atau barang sesuatu. Yuqalu mau tahu barang yuqalu kang den waca apa ma indal huzni ing dalam nalikalane sedih. Menerangkan sesuatu yang diucapkan atau doa yang diucapkan ketika sedang sedih. Ini ajaran Rasulullah. Hadis nomor 31 menerangkan doa yang dibaca saat sedang sedih. Saat sedang sedih. Akhbarona ngabaraken na ing kita sopo Abul Fathi. Bapane Fatih. Bapak Fatih. Namanya Muhammad ibnu Abdul Baqi. Muhammad ibnu Abdul Baqi bin Ahmad bin Salman, ya, bin Salman. Yu'rafu yang dikenal bi Ibnul Hajib dengan nama Ibnul Hajib Ibnu Batiji. Bi qiraati alaihi. Bi qiraati kelawan macaaken alaihi ing atase Abul Fathi. Qiraati kelawan macaken sapa ingsun alaihi ing atase Abul Fathi. Akhbarona ngabaraken ing kita sapa Abul Fadl Ahmad bin Hasan bin Khairun. Akhbarona Abul Qasim Tolha bin Ali bin Sokrin bin Abdul Mujib Al-Kattani. Akhbarona Abu Bakar Muhammad ibnu Abdillah bin Ibrahim Asy-Syafi'i. Haddatsana Ahmad bin Haisami bin Khalid Al-Bazzaz. Haddatsana Khalil bin Zakaria. Haddatsana Rabi' ibnu Sobi' anil Hasan an Imran bin Husain. Dari sahabat Imran ibni Husaini. Qala, sahabat Imran mengatakan, lama tuwfiya ing dalem nalikalane den pundut, ketika diwafatkan atau ketika wafat sapa Ibrahim bin Rasulillah, Sayyid Ibrahim bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Ibrahim, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka moko nangis sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Ibrahim wafat, Rasulullah nangis. Rasulullah nangis. Wa dama'at lan metuluh keluar air mata. Apa ainahu, kedua matanya Rasulullah. Apa ainahu, kedua matanya Rasulullah. Bentar ya.
Apa ainahu kedua meripatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Faqalu moko padha matur sapa sahabat. Nah, maka pada ngucap sapa sahabat, ya Rasulullah wahai Rasulullah, ya Rasulullah wahai Rasulullah, tabeki ana toh nangis sapa panjenengan, tabeki ana toh nangis sapa panjenengan. Faqala maka dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi berkata, al ainu utawi meripat mata, ya, mata, al ainu utawi mata iku tadma'u keluar air mata, jadi mengeluarkan air mata. Wal qalbu lan utawi ati iku yahzanu susah. Wala naqulu lan ojo ngucap sapa sira, wala naqulu lan orang ngucap sapa ingsun atau sapa kita, ya. Insya Allah ing lafat insya Allah. Insya Allah itu artinya insya Allahu. Insya lamun kersa sapa Allahu Gusti Allah. Ilama angin kejopo perbuatan, ya, perbuatan yurdi yang bisa menjadikan ridho Rabbana kepada Allah, kecuali perbuatan ataupun ucapan yang menjadikan Allah ridho. Wa inna lan teman sedunia kita bika sebab siro Ibrahim. Wa inna lan teman sedunia kita bika sebab siro ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ikulah mahzunun nyektine teman-teman susah. Dan sungguh kami karena kepergianmu wahai Ibrahim benar-benar sedih, begitu. Benar-benar sedih. Lah ini menerangkan saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kapundhut putra-putri niku. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad punya anak itu 7. Jangan harus paham ya. Kanjeng Nabi Muhammad itu punya anak 7. Yang pertama adalah Sayyidina Qasim. Sayyidina Qasim. Kemudian Sayyidina Abdullah, kemudian Sayyidina Ibrahim, kemudian Sayyidah Ummi Kulsum, ya. Kemudian Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Fatimah. Itu anak-anaknya Rasulullah. Jadi anaknya Rasulullah itu 4 cewek, 3 cowok. Semua anaknya Rasulullah itu dari Sayyidatuna Khadijah, kecuali Sayyidina Ibrahim. Yeah. Jadi semua anaknya Rasul yang 7, yang 6 itu dari Siti Khadijah. Jadi Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah ini lahir dari wanita mulia Sayyidah Khadijah. Lamun Ibrahim lahir dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Nah, Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, nun sewu mohon maaf, dulu hadiah dari seorang raja. Dihadiahkan untuk Rasulullah. Nah, kemudian punya anak Sayyidina Ibrahim. Jadi anaknya Rasul yang 6 itu pas dari Rasul menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sama istri yang lain nggak punya anak Rasulullah. Jadi punya anaknya sama Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Yeah. Nah, anaknya Rasul yang jumlahnya 7 itu, yang putra, yang laki-laki, itu wafat ketika kecil semuanya. Yang laki-laki wafat ketika kecil semuanya, masih kecil wafat semuanya. Nah, Zainab besar nikah, kemudian Ummu Kulsum sama Ruqayyah dinikahi Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman nikah sama siapa dulu ya? Saya lupa. Ummu Kulsum dulu apa Ruqayyah dulu? Terus kemudian wafat, dinikahkan lagi sama anaknya Rasulullah itu. Kalau nggak salah Ruqayyah dulu ya. Sama Sayyidah Ruqayyah kemudian wafat, Sayyidah Ruqayyah wafat, nikah lagi sama Sayyidah Ummu Kulsum. Makanya Sayyidina Umar itu dijuluki Dzunnurain. Dzunnurain itu orang yang mempunyai 2 cahaya. Itu julukannya Sayyidina Umar. Kan kalau Abu Bakar julukannya As-Siddiq karena membenarkan Rasulullah. Sayyidina Umar julukannya Al-Faruq karena Sayyidina Umar tegas, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya semua juga bisa, cuman Sayyidina Umar tegas begitu, Pak.
Ini hak-hak, ini batil-batil. Maka julukannya Sayyidina Umar Al-Faruq. Okay. Al-Faruq. Nah, julukannya Sayyidina Utsman itu julukannya Dzun Nurain. Orang yang mempunyai dua cahaya. Sebabnya apa? Sebab Sayyidina Utsman bin Affan menikahi putri Rasulullah, dua putri Rasulullah. Enggak bersamaan tapi ya, enggak bersamaan. Satunya wafat, dinikahkan lagi sama adiknya. Nah, itu juga syariat. Orang enggak boleh menikahi kakak beradik sekaligus, tidak boleh. Yaitu syariat. Nah, Rasulullah ketika putranya yang bernama Sayyidina Ibrahim itu kapundut, ya, waktu kecil, masih kecil, ketika Sayyidina Ibrahim kapundut, Rasulullah nangis, Pak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menangis, wadamat ainahu, dan air matanya berlinang. Air matanya berlinang. Kanjeng Nabi, Pak. Kanjeng Nabi ketinggalan putrone, nangis, Pak. Matanya berlinang, air matanya keluar. Nangis ya, nangis. Umumnya orang nangis gitu kan. Faqalu, kemudian para sahabat matur, tanya, tumben-tumben Kanjeng Nabi nangis. Kanjeng Nabi orang yang paling tegar, Pak. Begitu ketinggalan putranya, Kanjeng Nabi nangis. Faqalu, moko matur sapa sahabat, ya Rasulullah, tak bagi, wahai Rasul, engkau menangis. Kata sahabat, wahai Rasul, engkau menangis. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, al-ainu tadma'u, ya, air mataku keluar. Air mataku mengalir, begitu kata Rasulullah. Al-ainu tadma'u, air mataku mengalir, wal qalbu yahzanu, hati pun sedih. Ketinggalan anak kok, Pak. Ketinggalan anak, samratul qalbi. Anak ini kan samratul qalbi, buah hati. Ya mesti nangis. Wong Kanjeng Nabi manusia paling mulia, manusia paling sempurna, kekasih Tuhan, kasih Allah, ketinggalan putrone nangis, Pak. Hatinya ya sedih. Lo pemali wong biasa. Nggih. Apa malah wong biasa ketinggalan anak itu sedih. Maka jadi aneh kalau ada orang ketinggalan anak kok nggak nangis, aneh. Jojo wong edan, gitu. Jojo wong edan, ketinggalan anak mesti sedih, Pak. Mesti, nggih. Ya mudah-mudahan ya anak-anak kita diberikan kesehatan panjang umur ya, dan mudah-mudahan yang kebetulan buah hatinya sudah diambil oleh Allah, mudah-mudahan jadi simpanan di surga nanti ya. Kanjeng Nabi saja nangis. Kanjeng Nabi aja nangis ketinggalan anak. Dawai Kanjeng Nabi, al-ainu tadma'u wal qalbu yahzanu. Air mata mengalir dan hati pun sedih. Tapi kata Kanjeng Nabi, wala naqulu insyaallahu illa ma yurdi rabbana azza wa jalla. Aku tidak mengucapkan insya Allah kecuali pada sesuatu yang menjadikan Allah ridho. Ini juga ajaran dari Kanjeng Nabi. Memang Kanjeng Nabi sosok yang tindak tanduknya semuanya mengajarkan umat, Pak. Maka kalau kita makan, Pak, makan itu kan hukumnya mubah. Kalau kita kan makan hukumnya mubah. Kalau Kanjeng Nabi makan dapat pahala, Pak. Sebabnya apa? Makannya Kanjeng Nabi itu dalam rangka mengajari umatnya. Ini cara makan yang benar. Tidurnya Nabi dengan tidurnya kita beda. Tidurnya kita nggak bernilai pahala, kecuali memang tidur yang diniati ya. Tapi tidurnya Kanjeng Nabi itu bernilai pahala. Kenapa? Sebab tidurnya Nabi memberikan contoh pada umatnya. Nabi berjalan dapat pahala. Semua aktivitas Nabi itu semuanya bernilai pahala. Sebabnya nopo? Sebab Nabi dalam rangka mentarbiyah, mendidik umatnya. No, lagi sedih aja Nabi Muhammad didik umatnya, Pak. Lagi sedih. Dawai Rasul, wala naqulu insyaallah illa ma yurdi rabbana. Aku tidak mengucapkan, ya, orang mengucapkan sapa ingsun. Aku tidak berucap, tidak berdoa. Aku tidak berdoa, tidak mengucapkan insyaallah illa ma yurdi. Waalaikumsalam Gus. Salam. Illa ma yurdi. Salam monggo. Illa ma yurdi rabbana, kecuali hal-hal yang menjadikan Tuhanku ridho. Jadi jangan mengucapkan insya Allah ya, kecuali hal-hal yang diredoni Gusti Allah. Ojo, kalau insya Allahnya kita kan insya Allah tukang jahit nih panggil. Nun sewu nggih, yang kebetulan profesor mohon maaf. Kan sering dicontohkan begitu. Insya Allah kita kan, Pak, sok teko yo insya Allah. Padahal mah dalam artinya mengaku orang teko. Insya Allah mawon, gitu kan?
Padahal Rasul ngelarang jangan ucapkan insya Allah kecuali hal-hal yang membuat Allah ridho. Jadi lamun mau maksiat jangan insya Allah Kang Rusmo. Kang ayo Kang nonton konser insya Allah teko. Ojo. Okay. Insya Allah teko. Jangan ucapkan insya Allah kecuali pada hal-hal yang membuat Allah ridho. Diajak ibadah, insya Allah saya tegak. Diajak ngaji, insya Allah saya tegak. Nah, itu kan insya Allah yang apa? Yang menjadikan Allah ridho. Insya Allah itu artinya semoga, ya semoga. Nah, ada kalimat-kalimat harapan dalam Quran itu redaksinya 3, Pak. Kalau ada kalimat dalam Quran kok pakainya idza ya idza. Kayak idza zulzilatil ardu, idza jaa ajaluhum misalkan ya. Idza jaa nasrullah. Itu kan seandainya gitu kan. Nanti begitu. Ketika begitu ya artinya. Kalau ada kata idza itu pasti akan terjadi, Pak. Idza jaa nasrullah ya, akan datang pertolongan Allah. Kan akan tuh, akan. Kan belum terjadi ya. Tapi kalau redaksinya pakai idza, itu mesti terjadi. Idza jaa nasrullah, akan datang pertolongan Allah. Idza zulzilatil ardu, ketika digonjang-ganjingkan, itu akan terjadi kalau idza. Tapi kalau dalam Quran kalimatnya pakai insya Allah, itu bisa terjadi, bisa enggak. Makanya ketika kita kemudian buat janji atau buat apa, insya Allah ya bisa terjadi, bisa enggak. Cuman kadang-kadang kita yang ngoten, sudah niat nggak mau datang, wah untuk ngutupin aja, insya Allah ngoten. Ya, itu. Tapi kalau redaksinya pakai lau itu sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Misalkan, lau anzalna hadal Quran ala jabalin, seandainya Quran diturunkan. Nah, seandainya itu, kalau seandainya redaksinya pakai lau, kalimatnya pakai lau itu nggak mungkin terjadi. Itu dalam bahasa Arab begitu, gitu. Ya, itu hanya pengetahuan saja. Jadi jangan ucapkan insya Allah kecuali pada hal-hal yang membuat Allah ridho. Jadi kalau mau maksiat jangan insya Allah. Mau ngambil sandal orang lain jangan insya Allah. Mau bohongin orang jangan insya Allah. Sebab apa? Allah nggak ridho. Ya, jadi mulai sekarang insya Allah itu kepada hal-hal yang Allah ridho. Kemudian kata Rasulullah, wa inna bika ya Ibrahim, wa inna bika ya Ibrahim, dan sungguh kami merasa sedih wahai Ibrahim, dan sungguh kami dengan kepergianmu wahai Ibrahim lamahzunun, benar-benar sedih. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ditinggalkan putranya itu sedihnya ora karu-karuan, Pak. Waalaikumsalam Ustaz. Salam, monggo Pak Haji. Piye Kanjeng Nabi Muhammad ku yo manusia biasa, Pak. Meskipun manusia biasanya Nabi jangan diartikan kemudian kayak kita nih. Maksudnya Kanjeng Nabi ku basar, yo manusia punya perasaan, punya rasa sedih, punya rasa seneng. Di ketinggalan putranya ya Kanjeng Nabi sedih, Kanjeng Nabi, Pak. Mula syariat ataupun pelegalan sholat istisqa kan dulunya begitu, Pak. Sholat gerhana. Ketika Sayyidina Ibrahim dimakamkan, itu matahari ada gerhana gitu, gerhana matahari. Orang-orang dikira, ini gerhana juga ikut sedih ini, matahari ikut sedih gara-gara putranya Rasulullah wafat. Kata Rasulullah, bukan, gerhana matahari itu bukan karena putra saya wafat, ya fenomena alam saja kata Rasulullah. Lah orang Jawa meyakini gerhana matahari, gerhana bulan, gerhananya dimakan raksasa rembulannya kan ngoten nggih. Wektu kula cilik kan ngoten. Wah, gerhana rembulan makan raksasa, makan buto hijau rembulannya gitu kan. Ada yang menafsirkan gerhana bulan macam-macam atau kejadian ini. Kanjeng Nabi sendiri sudah memberikan tahu, Pak. Gerhana itu bukan karena kematian seseorang, bukan karena apa, bukan. Ya memang ayatun min ayatillah, memang tanda-tanda kebesaran Allah saja, gak ada hubungannya dengan seseorang, kata Kanjeng Nabi. Nah, kita orang Jawa kadang-kadang kejadian apa dikaitkan dengan apa, padahal Kanjeng Nabi nggak ngajarkan seperti itu. Walhasil semua orang yang ketinggalan putranya mesti merasa sedih, ya. Cuman ya jangan mengatakan insya Allah pada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah aneh toh, ada wong ketinggalan putra-putrinya kok malah nggak sedih, guyu, malah aneh. Jojo orang stres kan begitu kan. Ya umumnya Kanjeng Nabi mawon sedih ke kapundhut putrane.
Loh kenapa sih putra-putrinya Kanjeng Nabi, putra-putranya Nabi meninggal di waktu kecil? Ya ada ulama yang memberikan analisis biar umat itu tidak mengkultuskan putra-putrinya Nabi. Jadi biar umat itu ketika Rasul wafat tidak ngangkat Nabi baru gitu. Ya kan? Ya kan yang Nabi wafat misalkan putra-putranya masih hidup, ntar putra-putranya dikultuskan menjadi nabi. Wah ini penerusnya Rasulullah jadi nabi. Nah, makanya oleh Allah rahasianya itu putranya Nabi yang 3 itu wafat dalam keadaan masih kecil semua, Pak. Masih kecil semua. Ya itu ada analisis ulama yang seperti itu. Ya meskipun Allah alam ya, yang maha tahu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang menganalisis seperti itu. Jadi putra-putranya Nabi yang 3, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Qasim, Sayyidina Ibrahim, itu wafatnya waktu masih kecil semua. Pun nggih. Kula ulangi malih nggih. Jadi anaknya Nabi Muhammad 7, yang 6 itu dari pernikahan beliau dengan Sayyidatina Khadijah. Jadi anaknya Nabi Muhammad 7, saya ulangi lagi. 1 Sayyid Abdullah, Sayyid Qasim, Sayyid Ibrahim, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulsum, Sayyidah Zainab, Sayyidah Fatimah, itu semuanya yang 6 dari pasangan Rasul dengan Sayyidah Khadijah, yang 1 Ibrahim ini dari Sayyidatina Mariyatul Qibtiyah. Semuanya nggak memberikan keturunan. Yang memberikan keturunan itu Sayyidah Fatimah. Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Thalib, punya keturunan Hasan dan Husain. Muhsin 3 ya, Hasan, Husain, Muhsin. Man yang hidup Hasan Husain sampai menurunkan sekarang duriyahnya Rasulullah. Dan itu Ahlul Baitul Mustafa. Ya, siapa Ahlul Bait? Ahlul Bait itu ya Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain, itu Ahlul Kisah, Ahlul Bait. Makanya ada puji-pujian yang sering kita lantunkan, li khamsatun utfi biha harrul waba wal hatimah ya, al Mustafa wal Murtada wa ibnuhuma wa Fatimah. Itu puji-pujiannya orang Syiah, tapi diajarkan oleh Mbah Hashim. Itu jimat, Pak. Mantra itu cara orang Jawa. Li khamsatun utfi biha harrul wabail hatimah. Aku punya ajian dari guru kulo. Aku punya ajian, sing ajian itu bentuknya wong, bentuknya orang. Aku punya 5 ajian yang bentuknya itu orang. 1 Al Mustafa Rasulullah. 2 Wal Murtado Ali bin Abi Thalib. Iya kan nyebutnya Ali bukan Abu Bakar. Memang punyanya orang Syiah. Ali bin Abi Thalib. Wabnahuma, kedua putranya Hasan Husain, wa Fatimah dan Sayyidah Fatimah. Itu maksudnya kita membaca itu tawasul dengan Sayyidina Rasul, tawasul dengan Ali, tawasul dengan Hasan Husain, dan tawasul dengan Fatimah. Mula kula teng dinding tak tulis, Pak, teng griya kula li khamsatun utfi biha ben ora kemasukan wabah. Ya, mudah-mudahan. Nah, pun niku nggih. Lajeng al hadisu sani wasalasun, hadis yang nomor 32. Al hadisu sani utawi hadis kang nomor loro wasalasun dan nomor 30, berarti 32. Iku sholatul Id, nerangaken tentang sholat Id. Iku sholatul Id, nerangaken tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Akhbarona Abul Hasan Ali bin Mubarak bin Husain bin Abdul Wahab bin Nahuba al-Wasatiyu. Akhbarona menceritakan, mengkabarkan kepada kita Abu Naim, namanya Muhammad ibnu Ibrahim bin Muhammad bin Khalaf al-Jihaziyu. Akhbarona Abul Hasan Ahmad bin Mudaffar bin Ahmad al-Attar. Hadasana, menceritakan kepada kita Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Utsman bin As-Saqqa al-Hafid. Hadasana Abu Muhammad Ja'far bin Ahmad bin Sinan bin Asad bin Hayyan. Hadasana Abi menceritakan kepada kami, siapa Abi, bapakku. Hadasana Ishaq bin Yusuf al-Azraqu. Hadasana Abdul Malik an Atha an Jabir bin Abdullah. Namanya Jabir bin Abdullah, sahabatnya. Jadi riwayat pertamanya dari sahabat Jabir bin Abdullah. Qala, Jabir mengatakan, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nyakseni sapa ingsun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah. Berarti artinya saya bersama Rasulullah. Ya, yaumal Idi, ketika hari Id. Ketika hari Id. Yaumal Idi, ketika hari Id. Fabada'a, moko mulai sapa Rasulullah. Rasul memulai bis sholati, dengan sholat.
qoblal khutbati, sebelum khutbah. Jadi Rasulullah salat Id, tata cara salat Id, salat dulu sebelum khutbah. Ya, makruf ya, udah dikenal ya. Kalau Jumat itu kan khutbah dulu baru salat Id. Baru salat Jumat. Kalau salat Id, salat dulu baru khutbah. Bi ghairi adzanin wala iqamatin. Ya, tanpa adzan, tanpa iqamat. Kang Rusmo sampai nanti salat Id malah qomat. Guguyune wong akeh kan. Salat Id malah qomat, guyone wong akeh. Adzan ojo adzan, salat Id terus adzan, rasa qomat. Pemene puji-pujian. Nah, jadi tanpa adzan, tanpa qomat, summa qoma, kemudian Rasul berdiri, ya. Kemudian Rasul berdiri mutawakkian ala Bilal, sambil berpegangan Bilal. Jadi Bilal niku nuwun sewu, sahabat Bilal niku budak. Tapi wong sing seneng adzan, wong sing seneng apa? Al Khalifatul Ula dinamai Bilal. Bilal sama Bilal. Bilal niku budak, Pak. Tukang adzan Bilal. Yang tukang khutbah niku sing sadèrèng khutbah kan Bilal namine nggih. Padahal sanes Bilal niku nama sahabat ya Rasulullah. Sing kalau traweh, fadlum minallah wa ni'mah Bilal. Bukan Bilal itu namanya ya. Ya Allah. Rasul naik berdiri pegangan Sayyidina Bilal bin Rabah. Nggih. Hatta atan nisaa, sehingga Rasul mendatangi perempuan. Setelah selesai sholat Id, Rasul berdiri mendatangi perempuan. Fa'amarohunna bitaqwallah, dan Rasul memerintah perempuan bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Wa hassahunna ala ta'atihi, dan menyemangati atau mendorong para perempuan ala ta'atihi, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adzahunna, dan menasehati perempuan, ya, wa dzakaruhunna, dan mengingatkan perempuan. Jadi Rasulullah nuturi. Jadi Rasulullah ketemu perempuan ya biasa aja, Pak. Wong Rasul gak punya nafsu, ya kan? Dituturin, dinasehatin oleh Rasulullah. Wa qala lahunna, Rasul berkata kepada para perempuan tersebut, apa kata Rasul? Tasaddaqna, sedekahlah kalian. Tasaddaqna, sedekahlah kamu. Fa inna aksarukunna hadaba jahannam. Sesungguhnya kebanyakan kaum perempuan itu hadabu jahannam, bahan bakar neraka. Kata Sayyidina Rasul. Ini jangan disampaikan pada bojone sampean, Kang Rusmo ngamuk nanti. Bu, sampean itu calon bahan neraka. Jadi nemen kae. Lah iya, jadi Kanjeng Nabi, fa inna aktsarukunna hatabu jahannam. Sesungguhnya kebanyakan dari kalian itu bahan bakar neraka. Jadi bahan bakar neraka apa? Wong wedok. Wong wedok sing kaya apa ya? Nanti ada definisine nggih. Qala, kemudian Sayyidina siapa? Jabir bin Abdullah mengatakan, faqamat imra'atun, Rasul bilang kayak gitu, kebanyakan kalian bahan bakar neraka. Ada satu perempuan yang berdiri, faqamat moko ngadeg sapa imra'atun, wong wadon, minhunna, saking golongane wong wadon, saking golongane mar'ah, min safilatin nisa, dari kalangan bawah. Jadi ada perempuan dari kalangan bawah, ya mohon maaf, perempuan biasalah bahasa gitu. Saf'aul khaddaini, yang pipinya hitam. Ya, jadi ya perempuan biasa gitu ya, bukan bangsawan. Kalau bangsawan kan pipinya merah, paesan terus sih, skincarean terus. Nah, niki wong biasa, pipinya hitam ya. Faqalat, kemudian perempuan tersebut matur, walima ya Rasulullah, kenapa kami jadi bahan bakar neraka ya Rasul? Kenapa kami jadi bahan bakunya neraka? Qala, kata Rasulullah, li'anna kunna tuksirnal la'an, sebab perempuan yang jadi bahan bakar neraka, perempuan yang banyak melaknat, sukanya melaknat. Nah, itu perempuan yang suka melaknat itu menjadi bahan neraka. Jadi nggak semua perempuan ya. Wa takfurna al-ashira, suka mengingkari kebaikan suaminya. Jadi lamun ada wong wadon, lamun ada perempuan suka ngingkarin kebaikan suaminya, gak pernah ngitung kebaikan suaminya, iku mesti jadi bahan bakare neraka. Nah, ini nggak ada wong wedok kan, istri sampean nggak ngikut ngaji kan, Kang Rusma kan?
Jadi wong wadon sing seneng laknat, sing seneng mengingkari, nggak ngakuin kebaikan suaminya ngasih uang bulan dibilang gua nggak pernah ngasih, suaminya ngasih baju baru nggak pernah beliin baju. Nah itu perempuan yang seperti itu, ya perempuan yang seperti itu yang jadi bahan neraka kata Rasulullah ya. Kemudian faja'alna, kemudian memulai ya, tumandang memulai sopo perempuan yang zina nyopot. Jadi perempuan diomongin begitu, kata Rasul kan begini, sodakohlah kamu sebab kebanyakan kamu jadi bahan neraka. Kok bisa Rasul kami jadi bahan neraka, kata perempuan? Ya karena kamu suka melaknat, kamu nggak terima kasih sama suamimu, mengingkari kebaikan suamimu. Akhirnya perempuan tersebut yang zi'anna min kiroto min kirote min kirototihinna, perempuan tuh menyopot antingnya, Pak. Bahasa pesan ini suweng, anting ya, mulai nyopot antingnya ya. Wakola idihinna, kola itu artinya tali kendali, maksudnya kalung ya, dan menyopot kalungnya kolaid. Wa khawatimihinna, nyopot ali-ali, cincinnya dicopot, mulai dicopotin semua ya. Fayak dhifnahu fi saubi Bilal, kemudian melemparkan perhiasannya itu di bajunya Sayyidina Bilal. Ya saddaq nabihi, mereka untuk sedekah dengan perhiasan tersebut. Jadi diomongin Rasulullah, sodakohlah kalian sebab kebanyakan kalian jadi bahan neraka. Kenapa? Karena perempuan tuh banyak ngelaknat, sering ngomel-ngomel. Sering ngomel-ngomel bojone. Kita termasuk yang diomelin istri. Sabar mawon Kang Usmo. Ada kitab namanya As-Sabru ala Zaujat, sabar terhadap istri. Itu banyak wali-wali Allah yang jadi wali karena sabar diomelin bojone. Ya, karena sabar diomelin bojone itu jadi wali. Ada kitab namanya As-Sabru ala Zaujat. Nah, intinya nopo? Berarti sodakoh niku bisa menolak ataupun menghindarkan kita dari siksa neraka. Niku sodakoh nggih. Nah, perempuan niki diajari kon sodakoh maring Rasulullah, Pak. Perempuan kita, istri kita diajari suruh sodakoh biar selamat dari neraka, biar selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebanyakan bahan bakarnya neraka itu perempuan yang nggak bener. Perempuan. Ya, ya kalau laki-laki suka ngelaknat, mengingkari kebaikan perempuan, ya bahan neraka juga. Wong lanang nggak terima kasih yang bojone, neraka juga. Wong laki-laki kok menghilang-hilangkan kebaikan istri. Wah, istri saya nggak pernah masak, istri saya dolan mulu, nggak pernah memunculkan kebaikannya. Iya neraka juga podo wae. Jadi bukan hanya perempuan. Kebetulan hadisnya memang mengarahnya kepada perempuan, tapi elat itu alasannya. Alasan perempuan itu menjadi bahan neraka karena banyak melaknat dan tidak tahu terima kasih. Elatnya itu. Artinya kalau perempuan yang nggak suka melaknat, perempuan yang bisa terima kasih dengan pemberian suaminya, berarti perempuan itu selamat jadi dari bahan bakarnya neraka. Sebaliknya, kalau dua alasan ini ada pada diri laki-laki, dia suka ngelaknat, suka ngomongin istrinya, nggak mau terima kasih sama istrinya, ya berarti dia juga jadi bahan bakar neraka, gitu. Itu namanya teori mubadalah, ya, ketersalingan. Ya, hadisnya memang menunjukkan untuk perempuan, tapi elatnya, penyebabnya bisa terjadi kepada perempuan dan juga bisa terjadi kepada laki-laki, maka ada orang yang menyalahgunakan hadis niki, Pak. Kalau ceramah, ayo sodako, copot emasnya, copot gelangnya, saya nggak usah nyebutin, ustadznya siapa, jenengan ya ustadz kenal KB ya. Copot gelangnya, copot emasnya buat sodako. Siapa yang mau transfer 10 juta, saya fatihain khusus. Waduh ya, wah aku fatihain rusmot tiap hari, ora dikeo popo, ya. Boten guyon-guyon. Nah, niku ajaran Sayyidina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi monggo niki berarti menguatkan bagi kita memang sodakoh niku bisa menjauhkan kita dari neraka. Terakhir kalau mau cerita, Pak, wonten kitab namanya Usfuriyah, burung emprit. Kitab jenenge
Uspuria. Uspuria itu artinya makhluk emprit. Kitab-kitab hadis cerita. Kitab-kitab hadis cerita. Wallahu alam sahih atau enggak, bukan bidang saya mengatakan sahih atau tidak ya. Hadis-hadis dalam kitab Uspuria. Itu ada cerita, Pak. Seorang anak perempuan mimpi. Mimpi. Zamannya Rasulullah. Mimpi. Bari ngimpi, bapak ini surga, emak ini neraka. Berarti ini surga sapa? Bapak ini surga, emak ini neraka. Bapaknya lagi jadi panitia Pak, ngasih minuman di telaga Rasulullah. Bapaknya dia. Barang dia melihat ibunya dibakar di neraka. Ngomong sama bapaknya, Pak, sampean kok enak-enakan gini, sedangkan istri sampean lagi disiksa, mau ditolongin. Kata bapaknya, nggak bisa, Dek. Bapak ini golongan orang yang dermawan, ibu kamu golongan orang yang bakhil. Nggak bisa, bapak nggak bisa nolongin. Akhirnya si anak ini melihat ibunya, Bu, kenapa di neraka? Sebab dulu saya nggak pernah sodako, kata ibunya. Terus apa itu yang lindungin dari serangan api neraka? Jadi ada dua alat kecil yang lindungin dia dari kobaran api neraka. Ya, kecil, yaitu potongan kain dengan potongan gaji. Bukan gaji honor, apa ya, lemak nih, gaji lemak, potongan lemak. Itu yang lindungin dia dari api neraka. Yang kecil yang nggak bisa semuanya, Pak. Terus ditanya, itu apa, Bu? Saya dulu di dunia itu sodakonya cuma dua barang ini, potongan kain sama potongan gaji. Bukan potongan gaji honor, bukan Kang Rusmo ya, potongan lemak. Itu yang saya sodakokan di dunia. Dan itu yang melindungi dia dari api neraka. Itu hadisnya Rasul dalam Usfuriyah. Wallahu alam itu hadisnya sahih apa enggak. Akhirnya si anak perempuan itu ngambil gelas yang ada di bapaknya dalam mimpinya ya, diantarkan ke ibunya. Kasihan ibu saya lagi dibakar. Pas dianterin kenang sambaran petir tangannya sampai jimpe itu apa ya? Sampai nggak bisa digerakin, keprek gitu nggih. Sampai bangun, ke bawah bangun tangannya nggak bisa digerakin. Terus sowan kepada Rasulullah, diusap-usap Rasulullah baru sembuh tangannya. Maksudnya apa? Hadis ini sama dengan perintah hadis niki, Pak. Artinya sodako kita itu yang melindungi kita dari api neraka, nih, Pak. Jadi kalau kita sodako bermacam-macam, ya itu yang akan melindungi kita dari sengatan api neraka. Nah, niku tentang sodako. Maka kita monggo ngajak istri kita, suruh sodako, ajarin, ingatkan istri-istri kita, jangan suka melaknat, jangan suka mengkufuri nikmat. Nah, ini sholat Idul Fitri. Terakhir saya mengatakan, dulu zamannya Rasulullah, kalau sholat Idul Fitri bertepatan dengan Yaumul Jumat, itu Rasul memerintahkan sahabatnya tidak usah Jumatan. Ini secara fikih. Dulu ketika Rasulullah dan sahabatnya sholat idnya pada hari Jumat, Rasulullah nggak usah memerintahkan sahabatnya nggak usah Jumatan, ya cukup sholat Idul Fitri saja. Nah, kemungkinan besar kan ada ini, kita kan kalau ikut Silongo kan lebarannya Jumat. Apakah kemudian kita nggak usah sholat Jumat kayak dulu zamannya Rasulullah, ya kan? Ya enggak, zamannya Rasulullah itu sahabat rumahnya jauh dari masjidnya cuma satu, Masjid Nabawi. Sehingga sahabat yang rumahnya di pedalaman, yang di gunung, datang untuk sholat id, terus pulang lagi, datang lagi untuk Jumat, kasihan, capek. Nah, kata Rasulullah, udah nggak usah, cukup sholat Idul Fitri saja. Jumatannya nggak usah. Sebabnya apa? Bolak-balik, kasihan, capek. Lah kita rumahnya depan masjid, ya kan? Jadi kalau orang hari ini, pada detik ini nih, orang sholat idnya hari Jumat tetap wajib dia sholat Jumat, tetap wajib sholat Jumat. Ya, untuk konteks sekarang, orang yang sholat idnya di hari Jumat tetap wajib sholat Jumat, jangan libur. Mentang-mentang sudah sholat id libur, nggak usah sholat Jumat. Bukan Kanjeng Nabi aja libur, kalau sholat idnya Jumat, Kanjeng Nabi beda dengan sekarang, ya kan? Sekarang ada motor, ada mobil, masjid banyak. Zamannya Nabi masjid cuma satu. Ya pantas saja Rasul meliburkan sholat Jumat. Maksudnya sahabat-sahabat yang rumahnya jauh-jauh, nggak usah balik lagi, udah Jumatannya nanti aja, udah ditanggung di sholat Idul Fitri. Itu nggih. Jadi memahami hadis itu harus dikontekkan dengan masa sekarang. Zamannya Rasul bagaimana? Oh, zamannya Rasul begini, zaman kita begini.
Ya beda zamannya Rasulullah, kita harus ambil nilainya saja. Kayak misalkan Rasul melarang, kamu kalau kencing jangan menghadap kamu jangan menghadap ke kiblat, jangan membelakangi kiblat kata Rasulullah. Kalau kencing hadap ke timur atau hadap ke barat. Itu hadisnya Rasulullah dikatakan di Madinah. Ya kan? Nah, kalau kita di Indonesia kiblatnya menghadap ke barat. Kalau kita ngikutin sabda Rasul secara teks, menghadaplah ke timur atau ke barat, ya berarti kita malah bertentangan. Ya, intinya Rasulullah nggak boleh menghadap kiblat. Lah posisi kiblatnya orang Indonesia itu ke barat. Berarti kalau istinja, buang air besar di tanah kosong nggak boleh menghadap ke barat ataupun nggak boleh menghadap ke timur. Itu maksudnya begitu hadisnya Rasulullah. Ngaten nggih. Niki sampai sini dulu. Insya Allah besok dilanjutkan dengan hadis yang nomor 33. Insya Allah nanti selesai sebelum sampai mudik. Pokoknya itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat yang kurang berkenan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Tunggu. Salam, monggo. Makasih Gus, izin pamit. Salam, monggo. Ini Salam. Monggo. Pamit ya, Gus. Monggo. Bapak Yusuf, pernuwun Pak Topik, monggo. Makasih Gus. Assalamualaikum. Monggo. Otak sampeyan karo bojone. Ya, bagus. Sama sedako. Kesedako tahu to. Assalamualaikum. Topik mana Gus Topik nih, Gus Topik. Kadang ini Gus Topik. Tropi lagi ini tafakur. Kang Lismo mana Kang Lismo? Masih ada Kang Lismo. Ya, mangga. Monggo kalau materi wah ini nih. Assalamualaikum Gus. Wey, waduh, baru keluar. Udah pakai kacamata hitam itu. Ini luar biasa ini. Kayak Ian Kasela. Udah pakai kacamata hitam mau kemana tuh? Hah? Pagi-pagi udah pakai kacamata hitam mau kemana tuh? Bon ya, selamat datang ya. Oh, enggak. Ya, salam.